Banyak orang. Amen, saudara. Kita masuk dalam bagian kedua dari seri khotbah yang baru berjudul Fine Line. Ya, ini adalah seri tentang keuangan. Dan setiap tahun di dalam jemaat ini kita biasa mengambil 1 bulan khusus kita akan berbicara dengan topik atau tema tentang keuangan. Ya, dan karena itu penting sekali. Saya melihat sebuah kutipan yang ditulis oleh hamba Tuhan bernama Tim Keller. Dia mengatakan bahwa Yesus sebenarnya berbicara lebih banyak tentang ketamakan daripada tentang perzinahan atau dosa seksual. Tetapi entah kenapa kita selalu merasa bagaimana kalau dosa seksual, tapi kalau ketamakan kita kadang nggak merasa apa-apa. Ada greedy, ada ketamakan, kita seperti nggak merasa bersalah dengan itu. Padahal itu sesuatu hal yang serius. Minggu lalu kita belajar dari Pastor Benny juga bahwa Tuhan Yesus itu dibandingkan atau dirivalkan bukan dengan agama lain atau ilah-ilah lain, tapi dengan mamon. Ilah dari uang atau uang. Jadi uang adalah sesuatu yang sangat punya kuasa, sesuatu yang kalau kita tidak berhati-hati menghandle-nya, itu bisa menghancurkan hidup kita. Ya, karena itu Pastor Benny juga mengatakan uang itu bisa menjadi hamba yang sangat baik, kalau kita bisa pakai, kita bisa kendalikan dengan baik, bisa menjadi hamba yang sangat baik, bisa punya kekuatan untuk bisa memberkati banyak orang. Tapi jika uang itu menjadi tuan kita, dia menjadi tuan yang sangat jahat, tuan yang tidak baik. Jadi kita belajar tentang hal yang sangat penting dalam hidup kita. Dikatakan bahwa uang bukan segalanya, tapi segala sesuatu memerlukan uang, itu ada benarnya juga. Nanti kita belajar dari sisi yang lain tentang hal itu. Tapi hari ini kita akan belajar tentang bagian kedua dari seri tentang timeline. Minggu yang lalu kita belajar, Pastor Benny membagikan tentang bagaimana kontras antara rasa cukup dengan ketamakan. Kita belajar dari kitab 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, yang dikatakan jika godliness atau ibadah itu disertai dengan rasa cukup atau contentment, maka itu akan memberikan kepada kita keuntungan yang besar. Ya, ibadah artinya hati kita terfokus kepada Tuhan, dan kemudian kita memiliki sikap yang bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, itu akan membawa keuntungan yang besar. Kita belajar bahwa perlu sekali kita memiliki rasa aman di dalam Tuhan atau rasa cukup dalam Tuhan, di dalam apa yang kita miliki. Kita bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Kita tidak mau berkeluh kesah dengan apa yang kita miliki saat ini, walaupun kita bisa beriman untuk hal yang lebih. Tetapi untuk apa yang saat ini Tuhan telah berikan dalam hidup kita, kita harus belajar bersyukur. Dengan pekerjaan yang kita miliki, dengan gaji yang kita miliki, dengan keluarga yang kita miliki saat ini, rumah yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki, kita harus belajar bersyukur. Nah, fine line yang kita belajar minggu lalu itu sebenarnya berbicara tentang garis tipis. Ya, sebelum kita masuk ke bagian kedua, izinkan saya membagikan tentang apa sih maksudnya fine line itu. Fine line itu artinya adalah garis tipis yang menjadi pemisah dari dua hal yang sebenarnya sangat berbeda. Ketamakan dengan rasa cukup itu perbedaannya besar sekali. Kalau orang tamak itu pingin terus, rasa cukup itu bersyukur dengan apa yang ada. Ya. Rasa cukup itu berbeda dengan rimo, saudara. Kalau dalam Jawa itu ada yang namanya rimo, pasrah, apa saja diterima gitu ya. Dalam iman Kristen kita bukan seperti itu. Kita bersyukur dengan apa yang kita ada, tetapi kita beriman untuk Tuhan berkati kita lebih. Bukan untuk ketamakan. Nah, fan line-nya nanti di situ tuh. Kita bisa beriman, tapi hati-hati kalau kita beriman, sebenarnya iman itu untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Itu menjadi sebuah ketamakan. Jadi fine line itu adalah sebenarnya pembatas, pembeda di antara dua hal yang kontras. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang garis, saudara, garis itu selalu kita temui di mana-mana. Gedung ini ada garis-garisnya. Kalau ada gambar denah gedung ini pasti ada garis-garis yang membatasi. Ini auditorium, ini kemudian lobby, ada ruang-ruang kelas, itu ada garis-garisnya. Di dalam olahraga juga tentu saja ada garis-garis pembatas. Ya, kalau lapangan olahraga, lapangan basket, lapangan apapun juga biasanya ada garis-garis pembatas. Ya, itu yang membatasi bola keluar, bola masuk, pemain out atau in, itu ada garis pembatasnya. Nah, saudara, saya akan tunjukkan dua buah video yang menceritakan tentang pentingnya garis, bagaimana garis itu membuat sebuah perbedaan yang besar. Ya, videonya tolong. Yang pertama ini terjadi tahun 2010 di Piala Dunia World Cup di Afrika Selatan. Kalau sudah pencinta bola, siapa sini suka bola? Oh, tidak ada yang suka bola. Oh, ada yang suka bola ya. Cuman beberapa ya. Oh, yang tante juga suka, tante. Ya. Bisa langsung diputar aja ya sambil saya cerita. Jadi, ini ceritanya waktu itu Inggris melawan Jerman. Nah, ini dia. Frank Lampard.
Wow. Dia sudah berpikir gol. Tapi kita lihat kembali di replay. Oh, bolanya masuk sebenarnya ya. Tetapi karena wasit, sudah terima kasih. Itu sangat masuk sebenarnya di dalam gawang. Jadi dia sudah melintasi garis gawang sehingga seharusnya itu gol. Tapi karena wasit dari sudut pandang yang lain tidak bisa melihat itu gol, dia tidak sahkan itu sebagai gol. Ya. Waktu itu kedudukannya adalah 2-1 untuk Jerman. Jadi itu antara Jerman dan Inggris. Waktu itu Jerman memimpin 2-1. Jadi Frank Lampard tadi itu sedang menembakkan bola dan itu seharusnya gol. Kalau itu gol berarti 2-2. Dan akhirnya mungkin bisa hasilnya beda kalau itu waktu 2-2. Tapi akhirnya karena itu salah satunya Inggris kalah 4-1 saudara di Piala Dunia, tidak bisa ke babak berikutnya. Ya saya suka Inggris tapi juga saya suka Jerman, jadi ya nggak apa-apa juga. Nah kabar baiknya saudara, kalau saudara pecinta bola, kabar baiknya di Piala Eropa 2016 nanti, bulan apa saya lupa ya, di mana ya, di Rusia kalau nggak salah ya. Tahun 2016 di mana ya? Itu nanti sudah mulai diterapkan teknologi garis gawang. Ya, jadi kalau wasit salah, tidak bisa melihat itu masuk atau tidak, garis gawang yang nanti akan menentukan, ada videonya, seperti tadi ya, ada videonya. Jadi akan lebih pasti itu bola masuk atau tidak, puji Tuhan, haleluya. Sehingga tidak akan ada lagi kecurangan atau ketidakadilan. Video yang kedua saudara, itu beberapa bulan yang lalu, saya melihat di salah satu sosial media tentang aksi sportif dari seorang atlet tenis. You would expect Jack Sock, namanya John Sock dari Amerika. Dia ini John Sock, lawannya Leighton Hewitt dari Australia. Jadi Hewitt service pertama diberikan fault atau bolanya keluar oleh wasit. Tapi Sock bilang, bolamu masuk. Sehingga diketawain sama penonton. Kamu yakin itu masuk? Ya, bolanya masuk. Kamu bisa challenge, dia bilang sama Hewitt-nya, bisa challenge. Tadi saya jelaskan waktu Mas dia challenge. Ya, dia akhirnya Hewitt bilang, oke, challenge. Artinya challenge itu nanti diputarkan video yang bisa memperlihatkan bola masuk atau tidak. Jadi akhirnya challenge dilakukan. Kalau nggak masuk dia malu tuh. Setelah challenge tadi video ditunjukkan. Itu videonya. Ya, bolanya masuk saudara. Oleh karena itu dia, walaupun akhirnya dia kalah, Hewitt ini yang menang, tapi seluruh dunia memuji sikap sportif dari John Sock. Karena dia sebagai orang yang menerima servis, dia tahu persis bolanya masuk. Kalau dia hanya ingin menang, waktu bola itu keluar dia biarin aja. Tapi dia tahu, integritasnya mengatakan bola itu masuk, dia harus mengatakan yang benar. Walaupun itu adalah poin yang krusial, tetapi dia tetap mengatakan apa yang benar. Ya, dalam tenis lebih progresif daripada sepak bola, saudara. Di tenis itu sudah ada seperti itu. Jadi kalau contohnya tadi Hewitt service yang pertama, kemudian bolanya keluar, bolanya sebenarnya masuk, tapi wasitnya melihatnya keluar, Hewitt bisa meminta video tadi, namanya challenge. Oke, saya challenge. Video kemudian ditunjukkan, dan kemudian akan kelihatan sungguh-sungguh bola itu masuk atau bola itu keluar. Nah dalam olahraga tadi, saudara, garis itu hanya membedakan nanti bola masuk atau bola keluar, kita bisa kalah atau menang ya. Tetapi di dalam garis yang saya mau tunjukkan berikut ini, kadang kalau kita melewatinya, itu bukan hanya kalah atau menang, bahkan kita bisa dipenjara, bahkan kita bisa kehilangan nyawa kita. Ya, itu adalah garis demarkasi yang ada yang memisahkan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Ya, mereka masih terpisah, ya, orang Korea Selatan saat ini masih berdoa untuk adanya unifikasi. Tapi saat ini masih ada demarkasi. Kalau saudara tanpa izin, saudara melintasi garis itu, entah saudara kemudian ditangkap atau saudara akan ditembak di sana. Karena kadang-kadang kalau kita melewati garis, akibatnya bisa fatal, saudara. Dalam hidup ini ada batas-batas yang kalau kita tidak hati-hati, itu bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal. Oleh karena itu minggu lalu kita belajar tentang fine line ini, mulai belajar tentang fine line. Karena keuangan, saudara, somehow keuangan itu punya kekuatan untuk bisa membuat apa yang benar atau salah itu sepertinya blur. Ada area abu-abu. Uang itu membuat orang kadang tidak tahu ini benar atau salah. Seperti tadi kita belajar, atau minggu lalu kita belajar dari Pastor Benny, ini ketamakan atau ini hanya rasa cukup atau saya beriman saja. Kadang-kadang kita tidak tahu. Saya tidak tahu apa dalam hati saudara.
Waktu saudara beriman atau meminta sesuatu, apakah itu lahir dari ketamakan? Ataukah itu lahir sungguh-sungguh dari memang saudara tahu itu kehendak Tuhan dalam hidup saudara? Saya punya teman yang sangat ingin kaya. Dan dia melakukan semuanya, dia usaha semuanya dengan kekuatannya. Dan dikatakan, Pak Nur, saya cuma ingin punya satu keinginan, saya ingin ultra kaya. Dia ingin hidup ultra kaya, bukan sangat kaya tapi ultra kaya. Tapi saya tahu somehow itu karena ketamakannya, dan saya tahu kehidupannya sekarang juga tidak baik. Dia pernah berhasil, jatuh lagi, berhasil, jatuh lagi, berhasil, jatuh lagi. Saudara, Alkitab sudah memperingatkan kepada kita, mengatakan kepada kita, minggu lalu kita sudah belajar, dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu. Yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, bukan berarti ingin kaya itu salah. Tapi kalau saudara ingin kaya, motivasinya adalah karena saudara memiliki berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, maka saudara bisa masuk ke dalam perangkap, saudara bisa masuk ke dalam jerat. Namanya jerat atau perangkap itu dibuat tidak seperti terlihat, sepertinya menipu. Ya, kalau saudara pernah lihat di film mungkin, atau sudah pernah lihat jerat bagaimana pemburu membuat jebakan, itu jebakan tidak terlihat. Ya, di rumah saya ada banyak tikus, tidak banyak sih, ada 1-2, temannya yang banyak. Itu di atap, saudara, banyak sekali di atap. Ya, dan saya kemarin beli lem tikus, ditulis lem tikus itu lemnya tidak terlihat, supaya tikus tidak bisa melihat. Memang kamuflase gitu ya. Memang sepertinya aman, tapi kalau kita sampai ke sana, kita masuk, kita terjerat. Keuangan juga seperti itu. Orang yang ingin kaya, karena ketamakannya, karena hawa nafsunya, mereka banyak yang bisa terjerat. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya punya beberapa teman yang pernah terjerat hutang karena tipu daya kekayaan. Karena ada tawaran investasi yang sepertinya menggiurkan, keuntungannya cepat sekali. Keuntungannya berlipat kali ganda dalam sekejap. Dan akhirnya dia ambil seluruh tabungannya, dia masukkan ke sana dan kembali jerat. Sepertinya oke. Dibilang aman, gak akan rugi, gak mungkin rugi. Pasti akan kamu dapat untung. Tapi itulah jerat, saudara. Sepertinya aman, sepertinya baik. Tapi banyak orang kemudian terjerat dan kemudian bahkan bisa menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saya tidak tahu dengan saudara, saya pernah memiliki pengalaman dengan orang-orang yang hubungannya, keluarganya bisa hancur karena masalah keuangan. Persahabatan, pertemanan juga rusak karena masalah keuangan. Oleh karena itu saudara, kalau saya tahu ada orang yang katakanlah dalam live group saya atau orang yang saya kenal dekat, mereka berpartner atau mengadakan bisnis dengan sesama jemaat, saya selalu katakan dengan tegas di depan kepada mereka, hey, hubunganmu satu dengan lain ini lebih penting daripada uang. Jadi pastikan kalau kamu berbisnis, berusaha, pastikan semuanya jelas di depan, ada hitam di atas putih, semuanya clear, jangan berasumsi, jangan berpikir, semuanya jelas di depan, bukan karena kamu nggak percaya, tapi karena kamu mau membuat hubungan itu tetap terjaga. Jangan sampai rusak. Karena ada hal yang jauh lebih penting daripada uang. Contohnya persahabatan, persaudaraan, itu penting sekali. Banyak orang yang hancur, banyak orang yang hidupnya hancur, keluarga bisa hancur karena masalah keuangan. Oleh karena itu kita mau belajar tentang keuangan, karena keuangan adalah hal yang sangat-sangat serius di hadapan Tuhan. Dan saudara, ini adalah judul dari bagian kedua dari Fine Line, judulnya adalah rasa aman yang sejati versus pengharapan yang palsu. Ya, rasa aman yang sejati versus PHP, pemberi harapan palsu. Kalau sudah masih muda sudah tahu istilah PHP. Rasa aman yang sejati dan pengharapan yang palsu. Dan kita masih belajar sepanjang sesi atau seri tentang keuangan ini, kita akan belajar dari 1 Timotius pasal yang ke-6. Dan kita hari ini akan belajar satu ayat dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Mari kita berdoa saudara sebelum kita mendengar lebih lanjut firman Tuhan. Bapa dalam surga, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk roh hikmat dan wahyu boleh menaungi tempat ini, sehingga apa yang kami dengar sungguh-sungguh adalah pewahyuan dari Tuhan, adalah kebenaran yang
bukan menuduh atau menghakimi, tapi memerdekakan kepada kami. Memberikan kemerdekaan, kebebasan, kemampuan untuk kami melakukan kehendak Tuhan. Berdoa Tuhan ada penginsyafan yang dari Tuhan, ada pewahyuan, bukan sekedar informasi atau tambahan pengetahuan. Tapi sungguh-sungguh Tuhan akan berbicara ke dalam hati kami, menegur kami, mengubahkan hati kami. Untuk hati kami memiliki rasa aman yang benar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Siapkan siap hati yang akan mendengar firman-Mu, biar hati kami terbuka untuk apa yang Roh Kudus mau berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kitab 1 Timotius ditulis oleh Rasul Paulus kepada muridnya, yaitu Timotius yang masih muda. Dan waktu itu Timotius adalah seorang gembala di sebuah kota bernama Efesus. Kota Efesus sekarang berada di Turki, saudara, di Asia Kecil pada waktu itu. Itu adalah kota pelabuhan yang makmur, yang perdagangan begitu pesat berkembang di sana. Dan banyak ahli Alkitab percaya bahwa jemaat yang digembalakan oleh Timotius tersebut, banyak diantaranya adalah orang-orang yang kaya. Orang yang kaya secara duniawi. Artinya orang-orang mungkin pedagang, mungkin orang-orang yang kaya dan mereka bertobat di sana. Dan kemungkinan banyak di antara mereka masih memiliki cara pikir, pola pikir, cara hidup lama sebelum mereka kenal Tuhan. Mereka orang kaya tetapi cara hidupnya masih lama. Dan Paulus mengatakan kepada Timotius, "Hei, kalau kamu berkhotbah, peringatkan kepada orang-orang kaya yang ada di gerejamu." Jadi Paulus pertama kali mengatakan, peringatkan. Kita akan bahas dari satu ayat ini saja hari ini, saudara. Peringatkan mereka. Saudara, Paulus tidak mengatakan kepada Timotius untuk nasihati atau kasih tahu mereka, tapi peringatkan. Peringatan itu sesuatu yang karena ada sesuatu yang berbahaya biasanya. Sesuatu yang penting, makanya diperingatkan. Bukan hanya dinasihati, bukan hanya disarankan, tapi diperingatkan. Karena Paulus tahu persis, banyak orang yang hidupnya hancur, masuk jerat, perangkap karena kekayaan, karena keuangan. Kalau anak saya masih 7 tahun, lari-lari di jalanan, saya akan teriak, "Nindita, stop! Jangan ke sana!" Maaf kalau saya membangunkan tidur saudara, membuat saudara kaget. Karena ada sesuatu yang sangat berbahaya, saya memilih untuk memperingatkan dia untuk berhenti. Karena saya tidak mau dia jatuh ke sana. Paulus mengatakan berarti Timotius, peringatkan mereka karena ada bahaya kalau tidak hati-hati. Ada bahaya mengancam mereka, makanya dikatakan peringatkan, bukan hanya sekedar nasihati. Kepada siapa dia harus mengingatkan? Kepada orang-orang yang kaya. Nah mungkin atau barangkali sudah berpikir, oh firman Tuhan ini bukan buat saya tidur saja, nggak apa-apa. Tapi orang-orang kaya dalam pengertian umum adalah orang-orang yang memiliki kelimpahan harta, orang-orang yang rumahnya besar, konglomerat, yang tidak punya masalah kekurangan dalam hal keuangan. Tetapi orang yang kaya, saudara, saya mau berikan definisi yang lain. Orang kaya adalah orang yang memiliki sesuatu yang lebih yang tidak dimiliki orang lain. Orang kaya juga adalah orang yang punya sesuatu yang dibagikan pada orang lain. Itulah orang kaya. Memiliki sesuatu yang lebih untuk bisa dibagikan pada orang lain, itu orang yang kaya. Ada seorang konsultan keuangan di Amerika bernama Michelle Singletary, dia katakan begini, engkau itu kaya jika engkau punya cukup untuk kebutuhan dasarmu. Engkau kaya jika engkau memiliki akses untuk mendapatkan air bersih, makanan, tempat tinggal, kasih, dan atap di atas kepalamu. Engkau perlu menghitung berkatmu untuk melihat bahwa engkau lebih kaya daripada yang engkau pikirkan. Jadi saya mengatakan kepada saudara, kalau saudara hari ini datang dengan baju yang layak pakai, saudara perut saudara tidak keroncongan, sudah tidak makan selama 7 minggu, 7 hari, 7 minggu sudah mati saudara, 7 hari, saudara pulang tidak tidur di pinggir mall di situ, di luar situ, saudara sudah punya rumah walaupun mungkin masih kontrak atau kos, saudara adalah orang kaya. Jadi firman Tuhan ini juga bagi saudara. Ya, ada amin saudara? Katakan pada kiri kanan saudara, firman ini buat Anda, buat kamu. Buat saudara semuanya. Kita orang-orang yang kaya. Ya. Ada orang mengatakan kalau engkau punya makanan di rumahmu, engkau punya tempat tidur untuk tidur, engkau punya atap di atas kepalamu, engkau tuh lebih baik daripada 75% penduduk di dunia ini. Artinya saudara orang yang kaya sebenarnya. Ya. Nah saudara, saya hari Rabu kemarin, saya mengunjungi bukan camp pengungsi, tapi adalah tempat tinggal pengungsi-pengungsi dari Afghanistan, dari Pakistan, ada yang dari Iran, dari beberapa negara Timur Tengah, yang mereka biasanya akan mengungsi biasa ke Australia, tetapi terdampar di Indonesia.
Ya, jadi mereka sekarang sudah adalah di bawah IOM atau UNHCR, Badan PBB yang menaungi masalah pengungsi. Dan saya ketemu dengan orang Afghanistan karena dulu saya pernah melayani di Afghanistan, saya ketemu dengan dia dan melayani dia. Nah, waktu ke sana saya mengajak satu teman, satu jemaat yang saya sudah kenal cukup lama, sejak dia masih mahasiswa, sekarang sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya pekerjaan yang cukup baik. Dan dia bilang seperti ini dalam perjalanan ke sana, tempatnya itu dekat Puspo Agro sana, saudara. Saya rindu untuk melayani mereka. Dan dia katakan dalam perjalanan ke sana, dia katakan, Pak Nur, kalau nanti ada hamba Tuhan miskin, pedesaan, yang Pak Nur kenal, tolong kasih tahu saya rindu untuk membantu dia. Dan saya katakan, wow, itu luar biasa, hatimu luar biasa, bersyukur. Karena saya tahu anak ini bukan kaya dalam ukuran dunia, ya kehidupannya bagus lah, tidak kekurangan, tapi bukan orang yang sudah seperti punya segalanya sehingga dia kemudian bisa memberi. Dia katakan bahkan Pak Nur, saya belum punya uangnya, tapi saya punya hati, saya beriman, saya pasti akan memberi. Ini orang yang saya tahu dulu waktu setelah selesai kuliah, dia kerja sales, jualan kain, kalau datang tuh sambil bawa tas, bawa sampel-sampel kain gitu ya, naik motor kemana-mana, dan Tuhan berkati dia. Dia sekarang sudah bekerja selama 12 tahun di sebuah perusahaan dan karirnya cukup bagus, tapi dia tahu tahun ini adalah tahun terakhir dan dia akan resign, dia resign baik-baik dengan bosnya, dia akan memulai sendiri. Ini orang-orang, anak-anak yang saya melihat bagaimana hidupnya bertumbuh secara kerohanian dan saudara, upah hamba Tuhan, kebahagiaan hamba Tuhan, itulah saat melihat jiwa-jiwa itu diubahkan. Orang-orang yang sebenarnya juga masih butuh uang untuk keluarganya, untuk dirinya, tapi dia mau berbagi kepada orang lain. Saya bersyukur sekali, orang-orang yang hidupnya diubahkan, hatinya diubahkan. Dia juga rindu ikut melayani orang-orang yang tadi saya layani. Pak Nur, saya ingin sekali, ayo kita layani. Saya bersyukur melihat orang-orang yang hidupnya dulu biasa-biasa, Tuhan mulai pulihkan perekonomiannya, bertumbuh. Hati saya bersyukur sekali. Itu sukacita seorang hamba Tuhan, saudara, melihat orang-orang kehidupannya menjadi lebih baik, hatinya penuh dengan kemurahan hati, hatinya mau melayani Tuhan. Itu sukacita kami sebagai hamba Tuhan. Saya percaya Pak Beni juga sukacitanya di sana. Nah, inilah orang yang kaya bagi saya. Secara materi, secara ukuran dunia, mata dunia dia orang biasa, tapi bagi saya dia orang yang sangat kaya. Karena dia mau berbagi, walaupun dia juga sebenarnya masih butuh, dia mau ambil untuk berbagi untuk hamba-hamba Tuhan di pedesaan, hamba-hamba Tuhan yang miskin. Itu orang yang kaya. Dia memiliki sesuatu dia yang mau bagikan pada orang lain. Itu orang yang kaya, saudara. Kemudian setelah itu, ini definisi kaya. Saya berharap saudara tahu apa maksudnya kaya. Ini bagi setiap kita. Kita perlu diperingatkan, kita perlu diingatkan akan hal ini. Jadi apa yang perlu diingatkan atau diperingatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini? Pertama, agar mereka jangan tinggi hati. Agar mereka jangan menjadi sombong. Tinggi hati artinya saudara itu berpikir saudara lebih baik daripada orang lain. Saudara berpikir bahwa dengan kekayaan yang saudara miliki, saudara lebih berharga, lebih layak dihormati daripada orang yang barangkali secara keuangan lebih rendah daripada saudara. Itu tinggi hati. Tinggi hati berarti saudara merasa bahwa dengan bukan hanya kekayaan sebenarnya, dengan pengetahuan yang saudara miliki, dengan penampilan yang saudara miliki, dengan rumah yang saudara miliki, dengan kendaraan yang saudara kendarai, dengan apapun yang saudara punya, membuat saudara menganggap orang yang tidak memiliki sebagaimana saudara miliki, itu lebih rendah daripada saudara. Itu tinggi hati. Tahun 2014 ada sebuah insiden, kalau saudara suka baca berita, saudara pasti pernah sekilas membaca berita tentang ini. Wanita ini yang menunduk itu bernama Heather Cho, yang namanya skandal kacang Korean Airlines tahun 2014. Dia adalah wakil direktur dari Korean Airlines. Ayahnya adalah pemegang saham dan juga direktur utama dari Korean Airlines, maskapai penerbangan Korea. Satu kali dia pulang dari Amerika, mau balik ke Korea, dan karena dia adalah eksekutif di perusahaan tersebut, tentu saja dia duduk di business class atau first class. Ya, dan sesuai dengan standar operasional dari pesawat itu, kalau di first class itu langsung disajikan cemilan. Salah satu cemilannya adalah kacang namanya macadamia nut. Ya, saya nggak tahu seperti apa, tapi saya baca sekilas setelah ada skandal ini, kacang macadamia ini langsung booming, harganya berlipat kali ganda gara-gara berita ini. Nah, singkat cerita, awak kabin menyajikan kacang ini tidak di sebuah piring, tetapi dimasukkan ke dalam plastik, saudara. Jadi pesawat itu sudah tutup pintunya, sudah mulai di running way gitu ya, di runway,
dan kemudian mulai akan lepas landas karena dia begitu marah, tidak seperti ini, dia banting, kemudian dilempar kacang itu ke awak kabin, dan kemudian setelah itu bahkan dia begitu murka, dia marah-marahin awak kabin bersama kepala awak kabin itu, dan kemudian disuruh bersujud di depan dia, dan bukan hanya itu, dia perintahkan pilotnya untuk balik lagi ke airport, kemudian minta 2 orang itu diganti. Oleh karena apa yang dilakukan, pesawat tertunda 20 menitan kira-kira, nggak lama tapi 20 menit. Tapi sudah tahu sekarang zaman sosial media, hal-hal seperti itu dengan cepat viral, dengan cepat menyebar dan menimbulkan kemarahan publik yang luar biasa akan keangkuhan perempuan ini. Dan singkat cerita akhirnya dia dituntut dan pengadilan menemukan dia bersalah karena juga mengganggu penerbangan segala macam, ada pasal-pasal yang dia langgar dengan apa yang dilakukan ini dan menimbulkan sebuah kemarahan secara masif di Korea waktu itu. Singkat cerita akhirnya dia dihukum penjara 12 bulan. Saudara, hati-hati dengan kekayaan. Saya tidak tahu orang ini seperti apa dulu. Tetapi apa yang dilakukan, dia berpikir dia adalah pimpinan, dia berpikir dia punya uang banyak, dia berhak melakukan apapun yang dia inginkan. Tinggi hati. Nah, kita di budaya timur, saudara, kita tahu kita harus belajar rendah hati, kita belajar untuk kita sopan pada orang. Tapi hanya Tuhan yang tahu hati. Maka ini adalah fine line. Hanya Tuhan yang tahu hati saudara. Kita bisa kelihatan baik, kita bisa kelihatan baik, tetapi hati kita sebenarnya marah, hati kita tinggi, kita bisa seperti itu. Dan kemudian tentu saja dia Hathor ini kemudian dipecat dari jabatannya, dan sungguh-sungguh dia seperti kehilangan reputasinya. Ini persis yang apa yang di Amsal pasal yang 18 ayat 12 katakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Karena itu Paulus memperingatkan, karena ini kebenaran firman Tuhan, kalau kau tinggi hati, kau bisa hancur, hati-hati. Karena uang itu punya kemampuan untuk menuntun orang pada kesombongan. Saat dia masih tidak memiliki apa-apa, dia orangnya baik sekali. Saat dia punya uang, sepertinya dia tidak lupa segalanya. Ya, di Indonesia kita punya legenda Malin Kundang. Waktu dia masih nggak apa-apa, dia hormat pada ibunya. Saat dia sudah punya segalanya, dia seperti angkuh dan tidak mau melihat ibunya yang seperti orang miskin. Menuntun pada kehancuran. Saya mendorong saudara kita semua sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk memperlakukan orang-orang yang barangkali secara ekonomi statusnya lebih rendah daripada kita dengan hormat, dengan sopan, dengan penghargaan. Karena kalau kita tinggi hati, berbahaya sekali. Makanya Paulus katakan, peringatkan kepada mereka, jangan mereka tinggi hati. Hati-hati saudara dengan kesombongan. Mari kita cek hati kita, mari kita minta kepada Tuhan untuk melihat hati kita. Saya tidak bisa melihat hati saudara, tapi kita bersyukur ada video dari surga yang melihat hati dan bisa menunjukkan apa yang benar dan mana yang salah. Apakah saudara sudah cross the fine line, ataukah saudara sudah melangkah ke tempat yang salah, atau hati saudara masih berada di tempat yang benar di hadapan Tuhan. Jangan tinggi hati. Yang kedua saudara, Paulus mengatakan kepada Timotius, peringatkan orang-orang kaya itu juga supaya jangan mereka berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Paulus mengatakan kekayaan itu tidak pasti, tidak tentu, nggak bisa dipegang. Kekayaan itu kadang-kadang bisa hilang dalam sekejap. Kalau sudah pernah berbisnis, pasti pernah mengalami namanya kerugian. Sudah memikirkan hal yang berhasil tapi tiba-tiba tidak terjadi seperti apa yang sudah inginkan. Tahun 98 di Indonesia ada krisis ekonomi. Di negara-negara lain yang kadang ada satu masa di mana orang bisa kehilangan banyak. Saya baca beberapa waktu yang lalu dulu salah satu orang yang terkaya di Asia Tenggara bahkan kalau nggak salah. Sekarang hidupnya penuh dengan utang. Karena kekayaan itu tidak tentu. Jangan berharap kepada keuangan. Ya kita perlu uang, ya kita perlu bekerja keras untuk mendapatkan uang. Tetapi jangan taruh pengharapanmu kepada uang. Karena uang itu tidak tentu, tidak pasti, uncertain. Sesuatu yang bisa hilang, sesuatu yang bisa lenyap. Ada hal yang lebih penting daripada uang. Saudara, saya tunjukkan sebuah kutipan berikut ini dari seorang komedian. Ya, orang-orang komedian itu mereka biasanya orang jenius, saudara. Kadang-kadang mereka ngocol, kocak-kocak, tapi sebenarnya mereka itu orang-orang yang pandai. Kadang-kadang mereka berpikir di luar apa yang orang lain pikirkan. Jim Carrey. Jim Carrey mengatakan begini, saya berharap setiap orang dapat menjadi kaya dan terkenal dan akan memiliki semua yang mereka pernah impikan.
Sehingga mereka akan tahu bahwa itu bukanlah jawabannya. Bahwa bukan uang, bukan ketenaran, bukan apa yang saudara inginkan menjadi jawaban kepuasan hidup saudara. Karena dia pernah mengalami semuanya. Dia dapat uang, dapat ketenaran, dapat keterkenalan, dia pernah mendapatkan semuanya, baru dia tahu bahwa itu bukan semuanya. Karena ada sesuatu yang lebih, yang tidak bisa diberikan oleh uang, tidak bisa diberikan oleh ketenaran. Itu adalah pengharapan yang palsu kalau sudah berpikir sudah punya uang banyak dan sudah aman. Ada istilahnya financial security atau keamanan secara keuangan. Secara rohani itu tidak alkitabiah, saudara. Karena keamanan saudara yang sejati tidak akan saudara dapatkan dalam keuangan. Saya pernah punya teman yang mengatakan, Pak Nur, saya sekarang bisnis ini nggak mungkin gagal. Nggak mungkin, secara logika ini nggak mungkin. Dan karena dia begitu bersemangat, saya bilang, oke, ya saya doakan semoga berhasil. Karena namanya bisnis, namanya keuangan, tidak ada yang kita mengatakan absolut. Selalu berhasil, tidak ada, saudara. Dan benar, sekarang juga sudah tutup itu. Karena apa? Karena uang itu tidak bisa menjadi jaminan. Uang itu sesuatu yang bisa hilang. Mari kita belajar seperti apa yang dikatakan oleh perkataan ini. Nanti kita belajar dari Ayub juga. Mungkin sudah sering dengar ini, uang dapat membeli ranjang, tempat tidur ya, tapi bukan tidur. Uang tidak bisa membuat saudara bisa tertidur dengan nyenyak. Uang dapat membeli jam, tapi bukan waktu. Uang dapat membeli buku, tapi tidak bisa memberikan saudara pengetahuan. Saudara bisa beli buku banyak, tapi bukan berarti saudara tiba-tiba pandai kan? Nggak bisa. Uang dapat membeli makanan, tapi tidak bisa memberikan saudara nafsu makan. Uang dapat membeli obat, tapi bukan kesehatan. Uang dapat membeli posisi, tapi bukan rasa hormat. Tidak semua bisa dibeli oleh uang. Tidak semua uang bisa dipakai. Dalam banyak area hidup kita perlu memiliki rasa aman yang kita hanya dapatkan dari Tuhan. Di mana uang tidak bisa berikan itu. Damai sejahtera, uang tidak bisa berikan damai sejahtera. Hanya Tuhan yang bisa berikan damai sejahtera. Sukacita, kedamaian, itu hanya Tuhan yang bisa berikan. Oleh karena itu waktu Ayub kehilangan semuanya. Saudara, Ayub adalah hamba Tuhan di perjanjian lama, yang dia orang yang sangat kaya, punya anak banyak, tapi dalam sekejap semuanya hilang, anaknya semua meninggal, dan kemudian dia kehilangan seluruh hartanya. Dan kemudian dia bahkan sakit, sehingga istrinya mengatakan, kutuki saja Tuhanmu. Kenapa dibiarkan kamu mengalami hal seperti ini? Kamu orang yang saleh, tapi kenapa Tuhan izinkan kamu mengalami masalah yang begitu berat? Dan ini yang dia katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Saudara, kita datang ke dunia ini, kita nggak bawa apa-apa. Tidak ada bayi yang lahir sudah pakai anting-anting, sudah pakai jam gitu ya, nggak ada. Telanjang, nggak bawa apa-apa. Kita kalau nanti meninggal dunia, kita juga dalam kubur, kita juga sama. Itu sama semuanya. Di luarnya bisa berbeda-beda sesuai dengan selera yang ditinggal membuat nisan seperti apa. Tapi di dalamnya sama, tulang belulang, hanya jasad. Kita semua sama. Artinya kita tidak bisa bawa apa-apa juga saat kita meninggal nanti. Dan kemudian Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia orang yang tidak menaruh pengharapan pada hartanya. Sehingga sewaktu hartanya hilang, dia bisa mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Hatinya tidak melekat pada keuangan, hatinya tidak melekat pada hartanya. Hatinya melekat pada Tuhan dan dia tahu persis Allahnya adalah Allah yang akan memelihara hidupnya. Allahnya baik. Dan di akhir kitab Ayub dikatakan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Dan keadaannya jauh lebih baik daripada keadaan sebelum dia mengalami musibah itu. Ini yang saya percaya, saudara. Saya mau saudara percaya. Kalau saudara mengalami kerugian, saudara mulai mengalami permasalahan, entah karena kesalahan saudara atau kesalahan orang lain. Mari kita percaya bahwa Allah sanggup untuk memulihkan kita, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Ada amin, saudara. Kalau saudara percaya, katakan amin. Karena Allah yang begitu mengasihi kita. Walaupun kita buat salah pun saat kita datang pada Tuhan minta tolong, Tuhan pasti tolong kita. Bahkan mengembalikan, membawa lebih baik daripada keadaan kita yang sebelumnya. Itulah Allah yang kita sembah. Jangan taruh pengharapan saudara pada kekayaan, karena kekayaan tidak menentu. Kekayaan gagal. Saya pernah baca sebuah cerita sewaktu ada Great
depression, resesi besar di Amerika di awal tahun 1900-an, itu saham-saham turun drastis, usaha-usaha hancur, di Amerika orang berbaris untuk mendapatkan makanan, semua orang kehilangan pekerjaan, dan ada satu pengusaha besar yang dalam satu hari dia kehilangan hartanya, dan dia mau bunuh diri. Waktu itu banyak sekali orang bunuh diri karena mereka mengalami kerugian besar dan tidak bisa menanggung malu, tidak bisa siap hidup miskin, mereka memilih untuk mati. Nah, satu orang ini mau bunuh diri, sudah di pinggir sebuah gedung yang tinggi. Tapi kemudian masih diam-diam dan ada orang yang melihat dia, Pak, jangan bunuh diri Pak, ayo Pak kita bicara dulu. Tunggu, jangan ganggu saya sedang berpikir. Loh Bapak sedang berpikir apa? Tunggu, saya lagi berpikir. Saya lupa, kira-kira apa sih yang lebih penting daripada uang? Ada dulu saya tahu, ada yang lebih penting daripada uang, tapi saya lupa. Karena sepanjang hidupnya, yang dikejar adalah uang. Jadi dia berpikir yang terpenting dalam hidup ini adalah uang. Sehingga sewaktu dia kehilangan semuanya, dia lupa bahwa sebenarnya ada yang lain yang lebih penting daripada uang dalam hidup ini. Kalau saudara berpikir, apa ya yang lebih penting daripada uang? Saya kasih tahu jawabannya. Keluarga lebih penting daripada uang. Hubungan persahabatan lebih penting daripada uang. Apa yang kita miliki saat ini? Hubungan kita dengan Tuhan lebih penting daripada uang. Kesehatan yang kita miliki lebih penting daripada uang. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara yang barangkali masih muda, bekerja keras, tetap jaga kesehatan saudara. Karena kesehatan itu tidak bisa dibeli oleh uang. Ada orang-orang yang waktu muda bekerja keras, tidak peduli dengan kesehatan, hanya tidur sebentar, tidak pernah olahraga, hidup sembarangan. Dia sedang menabur sesuatu. Suatu hari nanti dia akan menuai, karena itu hukum saudara. Apa yang sudah tabur sudah tuai. Kalau sudah tidak jaga kesehatan saudara, hati-hati. Ada masa tua nanti saudara akan menuai. Dan itu kadang-kadang tidak bisa dibeli oleh uang. Saudara punya uang banyak, tidak bisa, sudah terlambat. Karena kesehatan itu lebih penting daripada uang. Karena itu saya mulai belajar olahraga, mulai hati-hati juga dalam makanan. Karena ini penting. Ada hal yang lebih penting daripada sekedar uang. Jangan taruh pengharapan saudara kepada keuangan. Karena keuangan itu sering memberikan pengharapan yang palsu. Ya, seperti kalau saudara pulang ibadah hari ini, saudara kemudian ke restoran, ada restoran baru, ada menu yang baru. Oh, saudara lihat gambar-gambarnya kan? Sepertinya ada burger yang baru. Waduh, kayaknya gede nih, kayaknya asik nih. Saudara pesan, Pak, saya pesan ini. Waktu keluar, kok kecil, modelnya beda dengan apa yang digambar. Ya. Keuangan kadang seperti itu, menawarkan hal yang sepertinya bombastis. Wow, kamu akan dapat keuntungan besar dalam saat dengan jangka waktu yang cepat. Tetapi apa yang diberikan sering sekali tidak seperti yang diharapkan. Keuangan itu tidak menentu. Keuangan itu sesuatu yang sangat berbahaya kalau kita menaruh pengharapan kita. Taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Ada amin saudara. Taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi kepada orang kaya, kita semua ada peringatan, jangan kita menjadi sombong. Ini bicara soal hati kita, jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Melainkan, apa saudara? Melainkan berharaplah kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Apa sih tujuan kekayaan? Orang mengatakan untuk saya bisa menikmati hidup. Tapi berapa banyak orang yang kaya di dunia ini seperti memiliki segalanya, tapi mereka tidak bisa menikmati kehidupan mereka. Karena mereka tidak memiliki kedamaian dalam hati mereka. Mereka punya permasalahan, harga yang mereka harus bayar daripada kekayaan. Sehingga mereka tidak bisa menikmati kehidupan. Tapi Allah di dalam segala kekayaannya bisa membuat segala sesuatu. Artinya apa yang sudah miliki saat ini, rumah yang sudah miliki, baju yang sudah miliki, uang di rekening yang sudah miliki atau di dompet saudara saat ini, Tuhan bisa membuat itu menjadi sesuatu yang sudah nikmati. Karena kenikmatan hidup adalah berkat dari Tuhan. Tidak semua orang bisa menikmati hidup, saudara. Saya pernah melihat satu kali di jalan, sudah lama, saya melihat ada satu keluarga, ada bapak, ibu, dan satu anak. Mereka bertiga sedang dorong rombong makanan di pinggir jalan. Ya, saya nggak tahu mereka jualan apa, bawa rombongan, mereka sambil ketawa-ketawa bercanda gitu ya. Mereka seperti menikmati kehidupan. Dan saya tahu sering saya lewat-lewat di restoran di mall ini, saya melihat ada satu keluarga mereka di meja makan, mereka cuma diam-diam gitu ya. Seperti tidak menikmati waktu satu dengan lainnya. Karena bukan kekayaan yang membuat kita bisa menikmati kehidupan. Allah dalam kekayaannya bisa membuat segala sesuatu untuk dinikmati. Taruh pengharapan saudara, rasa aman saudara kepada Dia yang sanggup membuat segala sesuatu yang saudara miliki saat ini menjadi sesuatu yang enjoyable.
Saudara bisa nikmati, saudara bisa bersyukur, saudara memiliki rasa cukup. Karena Tuhan bisa membuat kebahagiaan itu. Bukan uang. Uang bisa membuat kebahagiaan sementara. Tapi uang tidak bisa membuat kebahagiaan selamanya. Hanya Tuhan dalam kekayaannya bisa memberikan rasa aman yang sejati dalam hidup kita. Taruh rasa aman saudara kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan kita perlu kerja keras. Kasih karunia Allah dalam hidup kita membuat kita bekerja keras. Tuhan memampukan kita memiliki ide-ide. Tuhan mau kita menabur, Tuhan mau kita menanam, Tuhan mau kita menyiram, Tuhan mau kita bekerja dengan talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi jangan taruh pengharapan saudara di pekerjaan tangan saudara, di uang yang akan dihasilkan dengan pekerjaan tangan saudara. Taruh pengharapan saudara hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memiliki semuanya. Sehingga kalau God forbid ya, kalau itu bisa jangan terjadi. Kalaupun itu semua diambil oleh Tuhan, saudara bisa berkata seperti Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Karena saudara tahu rasa aman saudara ada di dalam Tuhan. Ada yang tahu siapa 3 orang ini? Peter, Susan, dan Howard. 3 orang ini orang-orang yang biasa. Peter ini seorang musisi, ketiganya bersaudara, saudara yang paling besar Susan, nomor 2 Howard, nomor 3 paling sana itu Peter. Peter seorang musisi dan seorang penulis buku tinggal di New York. Yang tengah itu Susan, seorang biasa seperti karyawati, bekerja di admin. Dan Howard ini seorang petani. Tapi sekarang Howard mulai diberikan tanggung jawab untuk nanti menggantikan ayahnya yang kebetulan adalah Warren Buffett. Orang kaya ketiga di dunia. Kekayaannya tahun 2015 itu kurang lebih 1.000 triliun rupiah. Saya nggak bisa bayangkan sebanyak apa uang itu. 1.000 triliun rupiah. Dan mereka ditinggalkan dana untuk yayasan, untuk kemanusiaan. Nah kalau saudara pernah baca tentang Warren Buffett, ini orang yang kaya tapi hidupnya sederhana. Hatinya tidak melekat pada uang. Rumah yang dimiliki, yang dia beli tahun 1960, dan mobil yang dia miliki masih sama sampai sekarang. Nggak pernah ganti. Nggak pernah ganti gadget, nggak pernah ganti apa-apa. Di mejanya tidak ada komputer, tidak ada telepon. Ya hidupnya sederhana. Dan dia juga tanamkan kesederhanaan itu kepada anak-anaknya. Semuanya mereka sekolah di sekolah negeri, di public school. Tidak di sekolah swasta atau private school yang bisa sebenarnya dibayar dengan mudah oleh Warren Buffett. Dan ketiga-tiganya diminta untuk mengejar cita-cita mereka, apa yang menjadi passion mereka. Ini yang menjadi didikan oleh Warren Buffett kepada ketiga anaknya. Dia katakan, I'll give you enough to do anything, but not enough to do nothing. Dia katakan, aku akan berikan kepada kamu cukup uang untuk kamu ingin jadi apa saja. Kamu ingin kejar karir sebagai pemusik, jadi penulis, jadi petani, jadi apa, kamu pasti punya cukup uang. Papa akan kasih itu cukup buat kamu. But not enough. Tapi nggak ada uang buat kamu kalau kamu nggak ngapa-ngapain, cuma menikmati harta. Kira-kira gitu. Jadi mereka ini tidak diajarkan tidak dimanjakan dengan fasilitas, dengan segala hal, tapi bertumbuh seperti orang-orang normal, sebagaimana biasanya. Dan mereka adalah orang-orang yang luar biasa, hatinya tidak melekat di harta. Mereka semua sekarang punya dana masing-masing $1 miliar yang dipakai untuk yayasan. Bahkan Howard ini, ya, yang nanti akan menggantikan papanya di perusahaan di Omaha itu, dia katakan kalau papa saya memberikan saya pilihan uang $1 juta ini untuk saya pribadi atau untuk dipakai untuk yayasan. Kalau saya suruh memilih, saya memilih untuk lebih baik untuk yayasan. Karena saya sudah cukup, saya hidup seperti ini oke aja. Saya nggak tahu apakah mereka orang percaya atau tidak, tapi prinsipnya benar, hati mereka tidak melekat pada uang. Rasa aman mereka tidak melekat pada uang. Dan saya tahu mereka juga tidak khawatir mengetahui ayahnya sangat kaya. Mereka tuh bekerja dengan nyaman karena mereka tahu ayahnya sangat kaya. Dan berapa banyak di antara saudara yang tahu bahwa Bapa yang kita miliki jauh lebih kaya daripada Warren Buffett. Kekayaannya jauh lebih daripada 1.000 triliun. Jauh lebih banyak. Karena itu Tuhan Yesus katakan, mengapa engkau khawatir? Burung di udara dia pelihara. Bunga di padang dia hiasi. Mengapa engkau tidak percaya? Mari kita percaya bahwa Bapa kita di surga jauh lebih baik daripada Bapa 3 orang ini. Yang rindu untuk memberkati anak-anaknya. Yang tidak akan membiarkan anaknya mengalami kekurangan dan Tuhan tidak tolong. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong.
Karena Bapa kita adalah Bapa yang baik. Saya akan tutup dengan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Dia sudah berikan, sudah buktikan kasihnya dengan memberikan anaknya yang tunggal. Yang terbesar, harta yang terbesar dia telah berikan untuk kita. Bagaimana mungkin dia tidak akan memberkati kita dengan hal-hal yang lain yang kita perlukan. Mari kita belajar untuk menaruh pengharapan kita kepada Dia yang telah memberikan semuanya. Dan bukan pada pengharapan palsu yang ditawarkan oleh kekayaan atau harta dari dunia ini. Mari kita belajar aman. Dengan apapun yang kita kerjakan, kita menaruh pengharapan kita bukan pada pekerjaan kita, bukan pada kantor di mana kita bekerja, bukan pada keadaan ekonomi di bangsa ini, tapi menaruh rasa aman dan pengharapan kita hanya kepada Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri dan telah menyerahkannya untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini.